Coba kita lihat sekarang ini, akhir-akhir ini, pilkada di mana-mana, ya, pencalonan wali kota, bupati, gubernur, hampir pelosok di Indonesia dan serentak. Karena jadi pemimpin ini pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati kita jadi pemimpin. Kita melihat Umar bin Khattab begitu diangkat sebagai khalifah, dia bukan mengadakan pesta, bukan mengadakan dia bernyanyi, bukan dia mengadakan joget-jogetan, ya, tapi pesta air mata. Di mana? Di mihrab, di masjid, minta pertolongan kepada Allah. Begitu diangkat sebagai khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini yang kita melihat salah satu contoh, ya. Apalagi sekarang kita punya presiden baru. Presiden baru kita ini sifat tawadunya yang bagus. Prabowo Subianto, ya, yang dia miliki adalah sifat-sifat tawadunya. Dia rendah hati dan dia melihat semua rakyat-rakyatnya. Dia sangat memperhatikan. Kalau orang lain kan kadang nggak tahu. Kita ini tahu persis bahwa Prabowo Subianto ini adalah salah satu presiden yang selalu merendahkan hati. Karena pemimpin ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah. Prabowo ini sudah terpilih, musuhnya banyak, maka dia rangkul. Ini salah satu potret yang kita melihat contoh dari seorang kepemimpinan Prabowo. Kita dukung mereka, ya. Makanya kita berpolitik itu secara demokratis. Mari kita sama-sama, jangan saling menyakiti, jangan saling membuka aib orang, jangan mencari kelemahan orang. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia akan mencintai dirinya sendiri. Ini kita melihat dalam konteks kepemimpinan. Mudah-mudahan Prabowo ini dipanjatkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan kealfiatan oleh Allah sehingga dia bisa memimpin negeri ini. Hari kita melihat. Makanya akhir-akhir ini kita selalu mencari titik kelemahan orang. Apalagi sekarang pilkada ini saling menyerang, ya. Nggak bisa seperti itu. Mari kita melihat, memberikan suatu misi visi, tidak perlu ada suatu emosional. Bagaimana kita memikirkan misi visi kita ini? Karena sekarang ini kan orang terlalu banyak menjanjikan, ya, untuk pilkada ini. Mulai yang mana wali kota, bupati, gubernur, itu manis semua, ya. Bukan kita apa. Kadang-kadang rakyat kita sudah memilih, lalu kemudian kita lupa bahwa rakyat kita lah yang memilih kita. Kita pegang teguh itu, ya. Rakyat kita ini, kita harus yang pertama, kalau kita menjadi gubernur, bupati, dan wali kota, yang kita perhatikan pertama adalah satu, bagaimana mensejahterakan rakyat kita, lalu kemudian bagaimana bisa meningkatkan hasil pendapatan daerah. Ini yang kita melihat. Jangan kadang-kadang saling siku kiri kanan memfitnah orang, ya.
Tidak perlu seperti itu. Ya. Bagaimana caranya diplomasi kita itu tidak menyinggung perasaan orang. Ini saya bicara mengenai pilkada. Ya, pilkada dari wali kota, bupati, gubernur. Saya cuma memberikan satu gambaran bahwa mari kita sama-sama berpikir secara demokratis. Berpikir untuk bagaimana ke depan daerah kita. Ada beberapa saya lihat itu putra-putra daerah. Ya, silakan siapapun yang terpilih. Nah, bagaimana dia harus pertama satu untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga bisa besar untuk pembangunan kita di daerah masing-masing. Saya cuma melihat dari potret dari salah satu daerah Sulawesi Tengah. Ya, kalau kita melihat pendapatan asli daerah yang sangat tinggi, yang dibimbing oleh Bapak Gubernur itu siapa? Rusdi Mastura ya, bagus. Itu dari 900 menjadi 2 triliun lebih. Itu luar biasa. Ini yang kita melihat. Makanya yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap rakyat kita. Kita tidak perlu terlalu banyak menjanjikan siapapun. Rakyat kita jangan kita selalu menjanjikan. Ya, mari kita sama-sama bagaimana membangun daerah ini. Itu potret yang kita harus lihat. Yang saya katakan tadi, Umar bin Khattab begitu terpilih, saya ulangi lagi kembali, terpilih jadi presiden. Singkatannya itu presiden. Karena diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini, lalu kemudian dia lari bermunajat di masjid. Yang saya katakan tadi, masuk masjid, minta kepada Allah. Dia menangis di hadapan Allah. Takut kepada Allah agar jangan sampai dia menzolimi rakyatnya. Itu yang dia takut Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ini salah satu contoh kita lihat kepemimpinan. Ya, saya menyarankan agar supaya dalam hal ini bagaimana memberikan satu konsep yang aktual agar visi-visi misi supaya bisa terlaksana dengan baik. Itu saya cuma memberikan satu gambaran. Ya, jangan kita saling memberikan satu harapan terhadap rakyat, lalu kemudian begitu kita terpilih, yang kita ingat itu bagaimana misi visi yang tadi lakukan, dia terus berpikir bagaimana mengembalikan modal. Kan itu dulu. Dan tidak ada satupun pedagang yang mau rugi. Apapun bentuknya. Ini dalam konteks untuk pemilihan pilkada. Nah, mari kita melihat agar supaya mudah-mudahan semua terlaksana dengan baik, ya, secara kondusif keamanan kita bisa terlaksana pilkada di daerah kita masing-masing. Ya,